الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك الله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. القائل في كتاب القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشروا فانشروا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hari yang mulia ini khatib menyeru kepada jamaah sekalian dan juga mengingatkan kepada diri al-faqir sendiri untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal kemampuan kita. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan landasan takwa, insya Allah amal ibadah yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasanya tidak banyak, bahkan mungkin tidak ada negara atau negeri di atas bumi ini yang mempunyai atau memperingati dua hari bersejarah yang dua-duanya terkait dengan ilmu seperti Indonesia. Yang saya maksud adalah tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional, dan kita juga punya tanggal 25 November, Sabtu, insya Allah Sabtu yang akan datang,
sebagai Hari Guru Nasional. Dua-duanya terkait dengan ilmu. Selain Indonesia, tercatat ada 32 negara lain yang juga memperingati Hari Guru, sehingga total ada 33 negara. Tentu dengan tanggal yang berbeda-beda, dengan versi yang berbeda pula. Bahkan UNESCO menetapkan tanggal 5 Oktober sebagai Hari Guru sedunia. Tapi untuk Hari Pendidikan, pencarian yang Al-Fakir lakukan menghasilkan angka 0. Artinya mungkin tidak ada negara lain yang memperingati atau mempunyai Hari Pendidikan seperti Indonesia. Secara teori, hal itu menunjukkan bahwa kita memiliki keunggulan dalam hal menghargai ilmu, atau dengan kata lain, dalam hal menghargai akal. Seharusnya keunggulan ini tercermin dan termanifestasi dalam wujud atau dalam bentuk kualitas pendidikan yang unggul. Tapi apakah realitanya demikian? Silakan para jamaah menjawabnya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Hari Pendidikan Nasional bertujuan untuk memperingati kelahiran Suwardi Suryaningrat atau lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantoro, tokoh pendidikan Indonesia yang dikenal dengan ajarannya ing ngarsa asung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani, yang artinya kurang lebih di depan menjadi teladan, di tengah memotivasi, di belakang memberi semangat atau dorongan. Mendirikan sekolah di zaman merdeka mungkin bukanlah hal yang sulit, tapi mendirikan sekolah ketika bangsa ini masih dalam cengkeraman penjajah Belanda, tentunya apalagi sekolah itu diperuntukkan bagi pribumi, bagi orang Indonesia, bukan orang Belanda, pastilah bukan perkara mudah. Tingginya tingkat buta huruf, kemiskinan yang hampir merata di seluruh lapisan masyarakat, tekanan dari pemerintah Belanda dan sebagainya, merupakan tantangan yang tidak ringan. Tapi dengan kegigihan yang luar biasa, beliau berhasil mendirikan sekolah taman siswa yang pertama pada tahun 1922. Saat ini tercatat tidak kurang dari 130-an sekolah taman siswa tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan Hari Guru Nasional tanggal 25 November dimaksudkan sebagai penghargaan dan pengakuan atas jasa-jasa para guru sebagai pengajar yang membagikan ilmu kepada para murid dan sekaligus sebagai pendidik yang membekali para anak didiknya dengan nilai-nilai akhlak mulia. Islam sebagai agama yang sempurna memposisikan guru di tempat yang sangat mulia. Karena guru selain sebagai agen penyampai dan penabur ilmu, juga harus menjadi figur yang patut dicontoh oleh murid-muridnya. Oleh karena itu, seorang guru haruslah senantiasa menjaga perilaku dan etika agar dapat menjadi contoh teladan bagi murid-muridnya. Perilaku yang baik hanya bisa muncul dari kalbu yang beriman. Guru sebagai seorang yang berilmu, idealnya harus juga seorang insan yang beriman. Sedangkan Allah SWT menjanjikan ketinggian derajat bagi orang yang beriman sekaligus memiliki ilmu. Seperti yang tercantum pada surat Al-Mujadilah atau surat ke-58 di ujung ayat 11. Dan ini sering dikutip oleh para muballigh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah beberapa derajat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi guru yang sekaligus teladan merupakan sebuah keharusan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Karena di pundak para guru lah tertumpu harapan para orang tua untuk hari depan anak-anaknya.
Mengenai keteladanan seorang guru, Imam Syafi'i pernah berpesan kepada guru dari anak-anak Khalifah Harun al-Rashid. Kisah ini tertulis dalam kitab Mi'atu Qissah wa Qissah min Hayati Imam Syafi'i, karya Syekh Siddiq Al-Minshawi, terbitan Kairo. Begini kisahnya. Suatu hari Imam Syafi'i mengunjungi Amirul Mukminin Khalifah Harun al-Rashid. Sampai di sana, Imam Syafi'i dibawa oleh pembantu Khalifah untuk menemui Abu Abdul Somad, yaitu guru yang mengajar anak-anak Khalifah Harun al-Rashid. Si pembantu berkata kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam, ini adalah anak-anak Khalifah Harun al-Rashid, dan itu adalah guru mereka. Barangkali engkau berkenan memberikan nasihat kepada mereka." Imam Syafi'i pun dengan senang hati memberikan nasihat berharga kepada Abdul Somad. Apa kata beliau? Beliau berkata kepada Abu Abdul Somad, hal pertama yang perlu diperhatikan dalam mendidik seorang murid adalah memperbaiki dirimu sendiri terlebih dahulu. Sungguh pandangan mereka tertuju kepadamu. Mereka akan mengikutimu dalam memandang baik dan buruknya segala sesuatu. Maka ajarilah mereka Al-Quran. Jangan kamu paksa mereka sehingga mereka jadi bosan untuk belajar, tapi jangan pula kamu terlalu lalai sehingga mereka meninggalkan pelajaran. Kemudian, yang kedua, ajarilah mereka syair dan hadis, supaya jiwa mereka menjadi baik dan mulia. Dan janganlah kamu bawa mereka dari satu pelajaran ke pelajaran lainnya sebelum mereka benar-benar menguasai pelajaran tersebut. Sebab banyaknya pembicaraan yang masuk ke pendengaran dapat membuat sesak pemahaman. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari nasihat Imam Syafi'i tersebut dapat kita petik beberapa poin penting yang dapat menjadi pedoman bagi seorang guru. Yang pertama, hendaknya seorang guru menjadi teladan bagi murid-muridnya. Seorang guru harus mencontohkan perbuatan-perbuatan baik, tidak sekedar menyuruh muridnya untuk berbuat baik. Menjadi teladan, bukan hanya memberi teladan. Lead by example. Misalnya, di sekolah ada peraturan atau program untuk melaksanakan sholat sunnah duha berjamaah. Maka selayaknya guru-guru di sekolah tersebut harus terlebih dahulu melakukannya, supaya para murid lebih antusias dalam kegiatan sholat duha berjamaah. Pepatah Arab mengatakan, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa tindakan itu lebih berdampak, lebih efektif dibanding hanya bahasa ucapan, ya. Atau kalau orang Inggris mengatakan action speaks louder than words. Contoh lainnya adalah dalam usaha menanamkan minat baca, misalnya, seorang guru harus memulai dari dirinya sendiri terlebih dahulu. Barulah kemudian menganjurkan kebiasaan membaca pada murid-muridnya. Ya. Seperti kata Rasulullah, ibda' binafsik. Mulailah dari dirimu sendiri. Begitu pula dalam hal-hal lainnya seperti kerapihan, kebersihan, dan sebagainya. Kedua, agar guru mengajarkan Al-Quran dan Al-Hadis kepada para murid, juga mengajarkan mereka ilmu-ilmu kebahasaan, seperti syair misalnya. Ketiga hal tersebut akan membuat jiwa mereka halus dan mulia. Yang ketiga, ketika mengajarkan materi kepada anak, guru harus menggunakan cara yang efektif dan harus kreatif sehingga murid-murid tidak bosan. Dan jangan berpindah-pindah dari satu materi ke materi lainnya sampai murid benar-benar paham. Karena tugas guru adalah membuat murid menjadi paham, bukan sekedar mengejar target kurikulum. Orang bijak mengatakan, orang yang cerdas adalah ia yang bisa membuat hal-hal yang rumit menjadi kelihatan atau kedengaran sederhana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah nasihat Imam Syafi'i kepada guru. Guru adalah profesi yang mulia
karena mereka bertugas menyebarkan ilmu kepada murid-muridnya, mengajarkan etika dan norma yang baik, dan sekaligus menjadi contoh dan panutan. Di pundak mereka lah akan terbentuk gagal atau berhasilnya pembentukan manusia-manusia yang mulia. Rasulullah bersabda, "Afdalul 'alim 'ala al-'abid kafadli 'ala adnakum." Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-hut yusalluna ala muallimin nasil khair." Artinya, keutamaan seorang yang berilmu atas ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kamu. Sungguh Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, bahkan semut di dalam sarangnya, juga ikan paus di samudera luas, mereka semua mendoakan orang yang mengajarkan manusia kepada kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma barik ala sayyidina wa nabiyyina Walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشيوخ المختلفة والشتائر والميحة ما ظهر منها وما بطن ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. Mohon sok diluruskan, dirapatkan demi sebelum salat kita.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.